Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kepada Tuhan, kembali kita bisa menikmati kebenaran firman-Nya. Dan renungan pada hari ini saya berikan judul, Kematian yang Berbahagia. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam Wahyu 14 ayatnya yang ke-13. Sekali lagi, Wahyu 14 ayat 13, demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari ayat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, kita bisa mendapatkan sebuah jaminan atau janji yang luar biasa yang akan diterima oleh semua orang, semua umat-umat, semua hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Ketika nubuatan ini digenapi nantinya, kita akan menerima janji dan jaminan itu. Nah, apakah janji atau jaminan itu? Yaitu adalah berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya adalah ketika kita sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan sejak saat ini. Kelak jika kita dipanggil oleh Tuhan, ya, kepergian atau kematian kita adalah kematian yang berbahagia. Walaupun kita sudah tiada lagi di muka bumi ini, tetapi justru dari situlah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi dari Tuhan. Mengapa dikatakan orang yang mati dalam Tuhan dapat berbahagia? Karena perbuatan mereka baik, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Kebahagiaan yang diterima ketika mati di dalam Tuhan adalah upah dari setiap jerih lelah yang dilakukan, ya, di dalam melakukan setiap firman Tuhan, di dalam melakukan kebenaran semasa hidup di muka bumi ini. Nah, namun selain upah kebahagiaan yang akan diterima oleh orang-orang yang mati di dalam Tuhan adalah mahkota kehidupan, keselamatan yang kekal. Nah, oleh sebab itu, jika kita ingin mendapatkan keselamatan yang kekal, memang terlebih dahulu kita harus mengalami yang namanya kematian. Namun, kematian itu haruslah kematian yang di dalam Tuhan. Barulah kita bisa mendapatkan keselamatan kekal atau mahkota kehidupan itu. Nah, dalam ayat pokok kita tadi, jika kita simak kembali ada satu kalimat yang berkata demikian, sungguh kata Roh. Ini membuktikan bahwa setiap janji atau jaminan yang ada di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, itu adalah benar-benar nyata. Dan itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Saat kita hidup setia kepada Tuhan dan kelak Tuhan panggil kita, kita akan mendapatkan janji atau jaminan itu. Karena firman Tuhan berkata sungguh, ya itu artinya benar, nyata dan pasti akan kita terima. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, jika kita juga ingin mengalami kematian yang berbahagia di dalam Tuhan, ya, maka yang harus kita lakukan sesuai kebenaran firman Tuhan adalah kita lihat di dalam ayatnya yang ke-12. Di sana ada firman Tuhan yang berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Yang pertama, jika kita ingin mengalami juga kematian yang berbahagia, yang harus kita lakukan adalah bertekun dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 23 demikian firman Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tekun memiliki pengertian berkeras hati atau kesungguh-sungguhan. Ya, sesuai pengertian ini berarti bertekun dalam iman adalah sikap kesungguh-sungguhan kita, sikap ketulusan kita di dalam mempercayai Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, jika kita sambungkan dengan ayat Kolose 1 ayat 23 tadi, maka tekun dalam iman kepada Tuhan, ya, itu adalah perbuatan yang sangat luar biasa yang harus kita lakukan. Dan tekun dalam iman kepada Tuhan harus disertai dengan sikap yang pertama tetap teguh dan tidak bergoncang. Seperti ayat Kolose 1 ayat 23 tadi. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Zaman sekarang banyak sekali ajaran-ajaran yang isinya rohani, tetapi sebenarnya menyesatkan.
Kita perlu memiliki pemahaman yang kepada firman Tuhan yang dalam. Kita harus kuat berpegang kepada firman Tuhan. Landasan atau dasar kita tentang firman Tuhan harus benar-benar kuat ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran seperti itu, sehingga kita juga dapat menyaring atau memilah manakah ajaran yang benar, yang benar-benar sesuai dengan firman Tuhan, manakah yang tidak. Nah, selain itu, dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan, dengan pengertian yang benar akan firman Tuhan, kita tidak akan mudah digoncangkan. Kita akan tetap bisa bertahan di dalam iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Kemudian di dalam Kolose 1 ayat 23 tadi firman Tuhan berkata, untuk mempertahankan di dalam menjaga ketekunan dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita tetap teguh dan tidak bergoncang. Kemudian selanjutnya adalah menolak digeser dari pengharapan Injil. Ini adalah sikap yang harus kita pertahankan dan harus kita terus pegang dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus Kristus yang satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan, karena di dalam Tuhan terdapat jaminan keselamatan itu. Dan jangan sampai kita juga meninggalkan Tuhan karena kita ingin mengikuti atau percaya kepada Allah lain. Karena kita tahu bersama bahwa Allah yang benar, Allah yang hidup, hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita kepada keselamatan. Kemudian yang kedua, jika kita ingin mengalami kematian yang berbahagia di dalam Tuhan, yaitu tekunlah menuruti setiap perintah-perintah Tuhan. Kita dapat dengan tekun mematuhi, mengikuti, ya mentaati setiap peraturan Tuhan jika kita memiliki rasa kasih atau rasa cinta yang sangat besar hanya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 firman Tuhan berkata demikian, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Jadi kita harus menumbuhkan kasih yang besar, cinta yang besar akan Tuhan. Maka dari situlah kita akan mampu melakukan setiap perintah Tuhan. Seperti halnya kita dengan sesama kita. Untuk dapat saling mengasihi satu sama lainnya, tentunya harus menjalin komunikasi, membangun hubungan yang dekat satu sama lain. Sehingga tumbuhlah rasa kasih antara satu dengan yang lainnya. Ini pun juga yang harus kita lakukan dengan Tuhan, supaya kita bisa memiliki rasa kasih, rasa cinta yang besar kepada Tuhan. Kita harus melakukan hal ini, yaitu perbanyak komunikasi dengan Tuhan melalui setiap doa-doa kita. Seperti komunikasi antar manusia yang dilakukan setiap waktu, maka komunikasi kita dengan Tuhan pun juga harus kita lakukan setiap waktu. Kita harus tetap memiliki waktu untuk berdoa kepada Tuhan. Doa harus menjadi cara hidup kita sebagai orang yang percaya, bukan hanya sekedar pintu darurat ketika kita mungkin mengalami sebuah pergumulan yang berat. Jadi mari kita mau senantiasa perbanyak komunikasi kita dengan Tuhan melalui doa kita, supaya hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kemudian selanjutnya adalah pererat kedekatan dengan Tuhan melalui setiap pujian penyembahan, puasa, bahkan perenungan dari kebenaran firman Tuhan. Semakin banyak dan semakin serius kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita sungguh-sungguh menaikkan setiap doa kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, maka semakin dalam juga hadirat Tuhan yang dapat kita rasakan. Dan dari situlah kita akan melihat bahwa kehidupan kita akan semakin menyatu dengan Tuhan di dalam hadiratnya. Dari hal-hal ini akan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, rasa cinta kita semakin terbangun kepada Tuhan. Dan ketika kita benar-benar memiliki rasa cinta akan Tuhan, maka kita mampu melakukan setiap kebenaran firman-Nya. Dan ketika kita sudah melakukan setiap firman Tuhan ini, kelak ketika Tuhan panggil kita akan mengalami yang namanya kematian yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena jerih lelah kita, ya, karena anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, kemudian kita lengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan memberikan keselamatan itu bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, menuntun setiap kehidupan kami, supaya hidup kami semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap keluarga besar GPD LSAD Magelang yang ada, supaya kehidupan setiap jemaat-jemaat Tuhan semakin setia, semakin melekat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolong keluarga besar GPDI LSAD Magelang sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kami aminkan setiap firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami bersyukur, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.